Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renata Noviana Nurhamidah, NIM 20423048 dari Fakultas Ilmu Agama Islam, Prodi Ekonomi Islam. Tugas mata kuliah Islam Rahmatul Alamin. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama pengertian ekonomi secara Islam, yang dua konsep pandangan Islam tentang ilmu ekonomi, yang ketiga pandangan Islam terhadap ekonomi. Lanjut, integrasi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu ekonomi berdasarkan pada ketuhanan. Ada suatu perbedaan pokok dalam paradigma dan ekonomi Islam antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Jadi, kalau ekonomi Islam itu didasarkan pada prinsip religius. Sedangkan kalau ekonomi konvensional itu memandang suatu ilmu pengetahuan sebagai suatu yang sekuler. Nah, kalau perbedaan antara ekonomi konvensional itu secara umum itu kan kegiatan jual beli. Tetapi kalau dalam ekonomi Islam itu kegiatan ilmu yang suatu kegiatan jual belinya itu beribadah gitu loh. Jadi ya berhubungan dengan muamalah, sama-sama kegiatan jual beli, tapi perbedaannya kalau dalam Islam kegiatan ekonomi itu merupakan suatu kegiatan ibadah. Nah, selanjutnya perbedaan ekonomi Islam dan perbedaan ekonomi konvensional. Kalau yang pertama itu perbedaannya secara mekanisme pasar. Mekanisme pasar itu ekonomi konvensional itu menganut prinsip pasar bebas, yang berarti bahwa setiap individu itu diperbolehkan untuk keluar masuk dalam pasar tanpa ada larangan. Yang kedua, distribusi kekayaan. Sistem ekonomi konvensional berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jumlah yang besar itu jumlah keuntungan yang bisa diperoleh berhubungan dengan jumlah modal atau sumber daya yang bisa dimiliki, sehingga dapat disimpulkan dengan semakin banyaknya modal atau sumber daya yang ada, maka potensinya untuk mendapatkan keuntungan itu semakin tinggi. Nah, yang ketiga, perbedaan perolehan keuntungan. Perbedaan perolehan keuntungan itu dalam sistem ekonomi konvensional tidak membahas atau mengatur mengenai bagaimana cara seorang individu itu memperoleh keuntungan. Hal ini setiap individu dapat menghasilkan keuntungan dengan cara yang dikehendakinya. Gitu. Selanjutnya, slide ketiga, konsep pandangan Islam tentang ilmu ekonomi. Berdasarkan tauhid itu artinya kepemilikan ganda. Jadi setiap apapun dalam segi bidang ekonomi, dalam segi bidang apapun, nggak cuma dalam segi bidang ekonomi, itu nggak cuma milik kita, tapi sepenuhnya juga milik Yang Maha Kuasa, begitu. Dan dalam bidang Islam, itu semua milik Allah. Kita pakai konsep tauhid, ya kita kembalikan lagi ke Allah. Misalkan kita bisnis, kita jualan, kadang kita tambahin dikit buat mencari barokahnya.
biar mendapatkan ridhonya Allah lagi. Karena itu kan punya Allah. Kita cuma dikasih amanah gitu. Yang kedua, Islam itu memandang ekonomi. Islam memandang ekonomi karena kita itu kan bebas dalam melakukan bertujuan bebas untuk melakukan jual beli apapun itu karena sudah ridhonya Allah. Semua jualan haram maupun nggak haram itu semua tuh Allah ridho gitu loh. Karena kalau Allah nggak ridho, kita jualan yang haram udah pasti dicabut nyawanya. Seandainya yang haram itu dilarang oleh Allah nggak ridho dengan yang haram, tapi ketika Allah ridho, ya Allah sayang sama kita. Sehingga ya haram itu dilarang, Allah tidak mau kita mau masuk neraka gitu. Jadi Allah tuh maunya kita tuh masuk ke surga. Jadi yang haram itu dilarang. Nah, sehingga saking sayangnya Allah sama kita, yang haram itu dilarang agar kita bisa masuk surga. Makanya orang Islam sudah tahu konsep itu sehingga dia berjualan secara yang halal. Yang ketiga, keadilan sosial. Keadilan sosial itu kita harus adil sama rata semuanya. Ketika kita dalam ekonomi itu, jika kita melakukan membagi harga jualan, kita harus sama semuanya. Nggak boleh pejabat dikasih yang murah dan untuk yang orang biasa dimahalin gitu, nggak boleh itu gitu. Terus slide selanjutnya, menurut pandangan Islam terhadap ekonomi. Pandangan Islam terhadap ekonomi adalah salah satu kegiatan bermuamalah. Nah, ekonomi dalam perspektif pandangan Islam itu berarti intinya kegiatan ekonomi adalah salah satu dari kegiatan muamalah. Muamalah itu dalam bahasa Arab itu kan saling berbuat. Artinya perbuatan, artinya sesama manusia itu menggambarkan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia pasti ada kayak interaksi, kayak jual beli, tawar-menawar, ya kayak seperti mekanisme pasar gitu. Itu disebut dengan muamalah. Dan muamalah itu ada aturannya di dalam Al-Quran dan sudah diatur oleh Allah, sudah diajarkan Nabi Muhammad bagaimana cara bermuamalah sehingga kita ketika mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, kegiatan ekonomi itu adalah salah satu dari kegiatan muamalah. Sekian dari saya, Renata Noviana Nurhamidah, dari Prodi Ekonomi Islam. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.